Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas. Di dalam channel Ayat Emas ini saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan tantangan kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini dengan menekan tanda subscribe di bawah video ini jika tanda subscribe masih berwarna merah, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Allah memberi kemenangan bagi umat-umatnya. Perjalanan hidup kita saudara adalah peperangan. Akan ada selalu masalah, tantangan, persoalan, pergumulan yang harus kita hadapi. Itu merupakan peperangan. Bagaimana kita menang atas segala masalah, persoalan, dan tantangan hidup kita. Dan perjalanan hidup adalah peperangan, karena iblis akan selalu berusaha bagaimana menjatuhkan kita, bagaimana mengalahkan kita. Tetapi kita sungguh bersyukur kepada Tuhan saudara, di mana di dalam peperangan yang harus kita hadapi, Dia Allah yang berperang menggantikan kita dan memberi kita kemenangan. Hari ini, apapun masalah, tantangan, persoalan yang saudara hadapi, apapun siasat iblis yang ingin menjatuhkan saudara, saudara adalah anak-anak Tuhan, yang dimana Tuhan berperang menggantikan saudara dan Dia memberi kemenangan kepada saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita belajar bagaimana supaya kita mengalami kemenangan, bagaimana supaya Tuhan yang berperang menggantikan kita, bagaimana supaya kita dapat mengatasi segala tantangan, segala pergumulan, segala peperangan di dalam kehidupan kita. Dengan kerinduan saudara, saya rindu mendengar kesaksian dari saudara bagaimana Tuhan berperang dan memberikan kemenangan dalam kehidupan saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Atau mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip kita firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video ini saudara, dan kemudian saudara mengalami kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saya rindu saudara menuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita belajar tentang bagaimana Tuhan memberi kita kemenangan dalam peperangan pergumulan kehidupan kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Amsal pasal 21 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saudara, di dalam ayat ini ada dua sisi yang ditegaskan. Bahwa kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Artinya apa? Harus ada persiapan. Harus dipersiapkan dengan baik, direncanakan dengan baik, diatur dengan baik. Tetapi di sisi lain juga ditegaskan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Harus mengandalkan Tuhan. Ini yang keseimbangannya harus dijaga saudara. Bahwa kita harus mempersiapkan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, merencanakan yang terbaik. Tetapi kita juga harus mengandalkan Tuhan dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kenapa saudara? Karena seberapa baik pun kita merencanakan, mengerjakan dan sebagainya, kalau Tuhan tidak izinkan, kita tidak akan mengalami kemenangan. Tetapi kalau Tuhan yang memberi kemenangan, maka kita akan mengalami kemenangan. Tetapi ada orang-orang yang seringkali berat sebelah saudara, yang terlalu mengandalkan rancangan, program, metode, kerja kerasnya dan sebagainya. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan ada apapun yang terjadi. Karena dalam hitungan detik semuanya bisa hancur. Tetapi di sisi lain ada orang yang berkata andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, tetapi dia tidak berbuat apa-apa. Allah memberkati apa yang kita kerjakan. Kalau kita tidak mengerjakan apa-apa, apa yang diberkati oleh Tuhan? Allah tidak pernah bekerja dengan cara menjatuhkan emas 1 goni dari langit. Tidak pernah saudara. Atau uang 1 goni dari langit. Dia bekerja, cara kerja Tuhan itu adalah bekerja sama dengan kita.
Dia memberkati apa yang kita kerjakan. Itu sebabnya kalau kita rindu mengalami kemenangan dalam hidup kita, dalam peperangan ekonomi kita mengalami kemenangan sehingga kita mengalami berkat. Dalam peperangan melawan pergumulan kita sehingga kita mengatasi segala pergumulan. Kita harus melakukan yang terbaik, merencanakan yang terbaik, dan juga tetap mengandalkan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Ayat emas kedua, bagaimana Tuhan memberi kita kemenangan adalah dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di dalam firman Tuhan ini, saudara, ditegaskan bahwa jangan takut, jangan bimbang. Kenapa, saudara? Karena Tuhan berkata, aku menyertai engkau, aku meneguhkan engkau, aku menolong engkau, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi bagaimana supaya kita mengalami kemenangan? Jangan takut. Sekalipun masalah, tantangan, persoalan, pergumulan, peperangan begitu besar yang harus saudara hadapi di hadapan saudara, tetapi Tuhan berkata jangan takut, karena kalau kita takut, kita tidak akan maksimal dalam hal apapun. Dalam merencanakan, dalam bekerja, dalam berbuat, dalam bertindak. Kita tidak akan maksimal jika kita dikuasai oleh ketakutan. Itu sebabnya firman Allah menegaskan jangan takut. Kenapa? Karena Dia berjanji, Dia menyertai, Dia meneguhkan, Dia memegang tangan kanan kita dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan. Itu sebabnya, saudara, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi, jangan pernah takut. Tuhan yang menyertai setiap saudara. Apapun dan betapa berat pun pergumulan yang saudara hadapi, jangan takut. Tuhan menyertai saudara. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang kemenangan yang Tuhan beri bagi umatnya adalah jadi dari Zefanya pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara, firman ini menegaskan bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu. Saat kita dalam pergumulan, saat kita dalam masalah, saat kita dalam persoalan, saat hidup kita berat, dengar saudara, Tuhan ada di tengah kita. Dia tidak tinggalkan kita. Dan ditegaskan bahwa Dia ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tahukah saudara, kalau ada satu peperangan dan kemudian muncul pahlawan di sana, maka kemenangan sudah dijamin. Dan demikianlah Tuhan hadir dalam hidup kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan bagi setiap kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, saudara, ketahuilah Tuhan ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan bagimu mengatasi segala tantangan dan persoalan hidupmu. Puji Tuhan, saudara. Ayat mas selanjutnya tentang bagaimana Tuhan memberi kemenangan dalam peperangan pergumulan hidup kita adalah dari Ulangan pasal 20. Ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Saudara, dalam perjalanan hidup kita, firman Allah berkata, Dialah yang berjalan menyertai engkau untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Apa yang menjadi musuh saudara hari ini? Apa yang saudara perangi hari ini? Pergumulankah, penyakitkah, tantangankah, persoalankah, masalah ekonomikah, siasat tipuan ibliskah, atau apapun yang saat ini yang saudara hadapi, yang sedang saudara perangi,
Firman Allah menegaskan Dia berjalan menyertai saudara, dan Dialah yang berperang bagi saudara, dan Dia berjalan dan berperang bagi saudara. Ada tujuannya, dikatakan di sini, dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Allah bermaksud, Allah berniat, Allah berkeinginan, Allah berkehendak supaya saudara mengalami kemenangan dalam hidup saudara terhadap segala tantangan, persoalan, pergumulan hidup yang saudara sedang perangi dalam hidup saudara. Tuhan berjalan menyertai engkau. Tuhan berperang menggantikan engkau untuk memberikan kemenangan bagimu. Jangan pernah takut, Allah menyertai saudara. Ayat mas selanjutnya, saudara, bagaimana Tuhan memberi kemenangan bagi kita adalah dari Ulangan pasal 31 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, sekalipun saat ini situasi membuat terkadang saudara berpikir bahwa saudara berjuang sendiri, terkadang membuat saudara takut, gemetar terhadap masalah, persoalan, pergumulan yang sedang saudara hadapi. Hari ini firman Allah menegaskan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut, jangan gemetar. Betapa berat, betapa sulit, betapa besar pun masalah, persoalan, pergumulan hidupmu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut, jangan gemetar. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Ia tidak akan meninggalkan saudara, Ia tidak akan membiarkan saudara. Dia sertai saudara dalam setiap pergumulan saudara, dalam setiap masalah persoalan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Itu sebabnya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan gemetar. Saudara, apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, jangan pernah takut, jangan pernah gemetar, jangan pernah putus asa, jangan pernah berpaling, tapi kuatkan dan teguhkan hatimu, tetap berjalan bersama Tuhan, tetap serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dia akan berjalan menyertai saudara dan memberi saudara kemenangan. Dia tidak biarkan saudara bergumul sendiri. Dia sertai saudara, Dia berperang bagi saudara, dan Dia beri kemenangan kepada setiap saudara. Ayat mas selanjutnya, saudara, bagaimana Tuhan memberi kemenangan adalah dari 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kemenangan yang paling besar dalam hidup ini bukan kemenangan terhadap masalah ekonomi, bukan kemenangan melawan penyakit, bukan kemenangan melawan persoalan, pergumulan dan sebagainya. Tapi kemenangan terbesar di dalam kehidupan kita adalah kemenangan terhadap dosa. Kemenangan melawan maut, kemenangan melawan dosa-dosa yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Dan kemenangan itu terjadi di atas kayu salib, saudara. Kemenangan dalam peperangan melawan dosa itu terjadi di kayu salib oleh Yesus Kristus. Dialah yang berperang bagi kita, Dialah yang menggantikan kita, Dialah yang tergantung di kayu salib, Dia yang rela mengorbankan segalanya, Dia yang bergumul dan menyerahkan nyawanya supaya kita mengalami kemenangan melawan dosa. Dan saat ini dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 ini, saudara, bahwa tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa, saudara? Belajarlah menghargai, bersyukur atas kemenangan yang Tuhan beri bagi kita. Bersyukurlah kepada Allah oleh karena kemenangan yang Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Syukur bagi Allah yang telah memberi kita kemenangan dalam Yesus Kristus. Saudara, hargai keselamatan yang Tuhan telah beri bagi kita. Dia telah mengorbankan segalanya. Dia mati di kayu salib supaya saya dan saudara diselamatkan. Hargai keselamatan itu, saudara. Bersyukurlah karena kita telah mengalami keselamatan oleh Yesus Kristus. Ayat mas selanjutnya, saudara, adalah dari Roma
pasal yang ke-8 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Paulus menegaskan, menceritakan bagaimana pergumulan yang dia hadapi dalam pelayanan, saudara. Bagaimana beratnya pergumulan yang dia hadapi, penderitaan yang dia alami dalam melayani Tuhan. Tetapi hal yang luar biasa yang ditegaskan oleh Paulus adalah, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Artinya saudara, bahwa sekalipun hari ini kita dalam pergumulan, tetapi ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, hidup melayani Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang menang. Kita adalah pemenang-pemenang karena kita tetap berjalan melayani Tuhan, kita tetap hidup mengiring Tuhan, kita tetap melakukan kehendak Tuhan sekalipun banyak pergumulan yang kita alami. Itu sebabnya saat ini tetaplah berjalan dalam Tuhan, tetaplah layani Tuhan, tetaplah hidup melangkah bersama Tuhan. Ayat emas selanjutnya saudara, sebagai ayat emas yang terakhir adalah 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara, bagaimana kita mengalahkan peperangan kita melawan dunia? Bagaimana kita menang dalam pergumulan kita melawan dunia? Dengan iman kita. Imanlah yang akan memberi kita kemenangan. Dengan imanlah Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Itu sebabnya saudara, tetaplah melangkah dalam iman apapun yang terjadi. Tetaplah berjalan dalam iman apapun yang terjadi, karena iman kita diberi kemenangan. Saya rindu saudara tetap melangkah dalam iman apapun dan bagaimanapun perjalanan kehidupan saudara, apapun yang saudara hadapi, tetap melangkah di dalam iman, karena iman akan memberi saudara kemenangan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama pada saat ini, di mana kita sudah belajar bahwa Tuhanlah sumber kemenangan dan Dia memberi kemenangan bagi kita. Dan bagaimana supaya kita mengalami kemenangan? Firman Allah menegaskan, jangan kamu takut, ketahuilah bahwa Tuhan ada di tengah-tengahmu, jangan kamu bimbang, dan hiduplah dalam iman, hiduplah dalam kebenaran. Artinya saudara, apapun pergumulan yang kita alami di dalam hidup kita, tetaplah berjalan dalam kehendak Tuhan, tetaplah hidup dalam kebenaran, tetap andalkan Tuhan, dan tetap hidup dalam iman. Maka kemenangan menjadi bagian saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara, dan kemenangan menjadi bagian saudara. Kalau Tuhan mengerjakan kemenangan itu dan saudara melihat kemenangan itu terjadi dalam hidup saudara, mari saksikan di dalam kolom komentar video ini saudara, untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Saya rindu supaya Tuhan bekerja memberi kemenangan atas saudara. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Tuhan yang memberi kami kemenangan. Kami sudah belajar dari ayat-ayat firman-Mu, di mana Tuhan yang memberi kami kemenangan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Allah yang menjamin kemenangan menjadi bagian kami. Itu sebabnya kami mau mengandalkan Engkau. Kami mau berserah kepadamu. Kami mau berharap kepadamu. Kami mau tetap berjalan dalam kebenaran, sekalipun apapun dan bagaimanapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami tetap melangkah bersama dengan Tuhan, karena Tuhan memegang tangan kami yang memberi kemenangan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja dalam hidup mereka, dan Engkau kiranya yang memberi kemenangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Segala pergumulan mereka akan menang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya saudara. Saat ini saya rindu kita gunakan kesempatan ini untuk berdoa bersama di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala masalah dan pergumulan saudara. Mari ambil sikap berdoa. Terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan segala kerinduan saudara di hadapan Tuhan.
Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mari panjatkan segala doa dan kerinduan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka, dalam segala tantangan mereka, dalam segala persoalan kehidupan mereka. Apa yang mereka rindukan saat ini, dengarkan seruan mereka ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menjawab pergumulan dan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang berkuasa untuk mengabulkan kerinduan-kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Engkau yang menjawab seruan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sakit. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami satu penyakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Percayalah bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara. Mari datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang sama, yang dulu menyembuhkan, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan. Dia bekerja dan menyembuhkan saudara. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit, dan nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Sembuhkan bagian tubuh mereka yang sakit. Oleh bilur-bilur-Mu, setiap anak-anak-Mu yang sakit saat ini disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi persoalan, sedang mengalami pergumulan hidup yang berat dalam hidup mereka oleh karena masalah persoalan mereka. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Jamah mereka Tuhan, segala masalah persoalan kehidupan mereka, Engkau Allah yang menyelesaikan. Di dalam nama Yesus, angkat segala beban mereka, angkat segala persoalan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menjadi jalan keluar dalam segala masalah dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga setiap anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Biar di tengah keluarga mereka ada keharmonisan, ada kedamaian, ada ketentraman. Berkati hubungan suami istri, berkati hubungan orang tua dan anak. Terjadi keharmonisan di sana ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang bertindak di dalam kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan kami berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi oleh karena kondisi yang ada sekarang ya Tuhan. Engkau Allah yang membela anak-anak-Mu. Engkau Allah yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, hamba mau berdoa bagi segala usaha, pekerjaan, bagi segala profesi anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa, Tuhan memberkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka yang bekerja untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani, biar apa yang mereka tanam bertumbuh subur ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati hidup mereka.
Berkati para petani ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ekonomi mereka bisa dibangkitkan. Berkati ya Tuhan saat ini para pengusaha, para pebisnis, Tuhan yang memberkati dalam usaha pekerjaan mereka, sehingga usaha pekerjaan mereka bisa berkembang, bisa maju ya Tuhan, supaya mereka semakin bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati juga para pegawai, para PNS, berkati mereka dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa bagi para medis di dalam kondisi pandemi ini Tuhan. Engkau kiranya yang menjagai mereka, Engkau kiranya yang melindungi mereka, Engkau kiranya yang memberi daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Selamatkan, jagai, lindungi, sertai semuanya para medis ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan saat ini Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam pengangguran, karena sulitnya mencari pekerjaan di masa ini, dalam kondisi ini. Tuhan, Engkau yang memberi pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami, hamba berdoa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini, mungkin ada pergumulan mereka, mungkin ada yang mereka kerjakan yang belum kami sebutkan. Tuhan yang menjadi jawaban dalam semuanya, Tuhan yang menjadi jalan keluar dalam semuanya. Tuhan menjawab anak-anak-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saya percaya setelah kita bersama merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan di dalam video ini, setiap saudara sudah diberkati. Saudara rindu diberkati terus melalui channel ini saudara? Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati? Jika saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, amin.